Pemirsa, hingga Jumat pagi, gempa susulan masih dirasakan warga di Cianjur, Jawa Barat. Lantas sampai kapan sebenarnya hal ini akan terjadi? Kami sudah tersambung dengan PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat siang, Pak Daryono. Salam sehat. Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu. Pak Daryono, saya mau konfirmasi sekali lagi, total gempa susulan yang sudah terjadi pasca gempa di Cianjur pada Senin kemarin ada berapa banyak, Pak? Iya, Mbak. Sampai pukul 12 siang ini kita mencatat sebanyak 239 gempa susulan. Dan rata-rata itu ada di kekuatan 2,0, Mbak. Jadi memang magnitudenya itu sudah sangat turun ya. Dan kalau kita melihat frekuensi kejadiannya itu juga sudah mulai jarang, tidak sesering hari pertama, kedua kemarin. Baik, prediksinya sampai kapan gempa susulan ini masih mungkin terjadi, Pak? Ya, jadi kita itu kan untuk mengestimasi berakhir gempa susulan itu menggunakan metode statistik ya, Pak ya. Dan ada beberapa metode kita hitung, tapi juga ini berdasarkan inputan data. Ini karena tadi pagi itu terjadi gempa signifikan 4,1, maka ini berubah lagi estimasinya, sehingga kita bisa mengestimasi itu sekitar seminggu ke depan, Mbak. Pak Daryono, dari gempa yang terjadi di satu titik di Cianjur ini, apakah ada potensi gempa di daerah lain yang mungkin terjadi, mungkin di daerah di sekitar Cianjur, Sukabumi, mungkin di mana? Yang jelas seperti itu kita tidak bisa prediksi, Mbak, tapi ada teori namanya visual statik itu ya. Itu bisa terjadi apabila sesar di dekatnya itu kondisinya sudah akumulasi maksimum ya. Tetapi kalau posisinya mereka tidak sedang akumulasi maksimum atau tidak sedang matang, itu sulit untuk terpicu. Jadi ya ini sebuah fenomena yang tidak bisa kita prediksi ya, tapi hal ini pernah terjadi waktu di Lombok tahun 2018 ya, di mana gempa utama waktu itu yang dinilai gempa utama itu ternyata memicu gempa di sebelahnya, di sebelah baratnya, kemudian di timurnya, dan akhirnya menjadi gempa yang multiplet. Ini yang terjadi di Lombok tahun 2018. Nah, kita belum lihat ini akan terjadi di Cianjur ya. Namun demikian informasi yang sebatas saat ini kita monitor dari gempa susulan itu memang sudah secara umum turun, fluktuatif ya. Semalam itu anomali, kita nyebut sebagai anomali, fluktuatif ya. Tapi secara umum menurun, Mbak, dan frekuensinya itu sudah mulai jarang. Baik, mungkinkah ada potensi terjadi gempa yang lebih besar dari gempa yang pertama kali terjadi? Sulit diprediksi, Mbak. Artinya ya kita tetap mengatakan sebagai unpredictable ya. Kita tidak tahu nanti terjadi seperti apa. Tapi yang pasti kalau kita melihat distribusinya menurun dan semakin jarang. Dan saya lebih yakin dengan opsi yang ini, dan kita tinggal menunggu proses gempa susulan berakhir, Mbak. Ada informasi yang juga beredar bahwa mungkin sampai dengan hari Jumat masih akan terjadi gempa. Nah, bagaimana penjelasannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan BMKG? Apakah memang benar hal ini bisa diprediksi, Pak? Tidak, sama sekali kita tidak bisa memprediksi terkait dengan aktivitas gempa ke depan, Mbak. Jadi ya kita hanya bisa memonitor, melihat polanya, kemudian mencoba untuk mengestimasi trennya, kemudian pola berakhir gempa susulan, itu saja, Mbak. Kita tidak bisa memprediksi kemungkinan yang lebih dari itu. Karena memang belum ada teknologi sains yang bisa memprediksi dengan tepat dan akurat kapan gempa terjadi, di mana dan berapa besarnya, itu belum bisa, Mbak. Baik, Sehingga Pak Daryono, kita tahu tidak bisa diprediksi, tapi apa yang harus diwaspadai oleh warga yang mungkin saat ini berada di sekitar daerah tersebut? Iya, jadi kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di Cianjur, apalagi semalam ada gempa signifikan yang 4,1 itu, ya kita memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mereka yang rumahnya sudah retak, sudah miring, sudah rusak sebagian, jangan ditinggali, ini sangat berbahaya. Kalau ada gempa yang signifikan lagi, itu bisa rusak lebih parah dan bisa mencelakai yang tinggal di rumah yang sudah rusak tersebut. Juga kepada saudara-saudara saya di Cianjur yang tinggal dekat perbukitan atau beraktivitas dekat perbukitan, hati-hati. Karena gempa utama 5,9 itu cukup besar,
dampaknya, kekuatannya, guncangannya ya, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan lereng atau instability slope, sehingga itu bisa terjadi longsor saat terjadi hujan deras, atau bisa terjadi rockfall, runtuhan batu jika terjadi hujan deras. Sehingga ini tiga hal ini yang patut diperhatikan oleh saudara saya di Cianjur, Mbak. Baik, terima kasih PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono untuk informasi Anda dan sudah bergabung bersama kami di Metro TV.